Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Fajar Rizky Ramdhani. Saya di sini akan memaparkan pidato dari Simon Sinek, yaitu petikan tentang materi kepemimpinan yang disampaikan oleh Simon Sinek. Ya, langsung saja kami akan memaparkannya. Ada seorang pria bernama Kapten William Swenson. Ia baru-baru ini menerima penghargaan kehormatan dari Kongres untuk tindakannya pada tanggal 8 September 2009. Nah, di hari itu, sekelompok pasukan dari Amerika dan Afghanistan bergerak menuju satu wilayah di Afghanistan untuk membantu melindungi sekelompok petugas pemerintah, kemudian pegawai pemerintah Afghanistan yang akan menemui beberapa orang pemimpin setempat. Pasukan itu disergap dan terkepung dari 3 sisi, dan diantaranya Kapten Swenson diakui atas tindakannya berlari di tengah medan tembakan untuk menyelamatkan prajurit yang terluka dan menarik mereka yang tewas. Salah seorang yang diselamatkannya adalah seorang sersan, dan ia bersama rekannya bergerak menuju helikopter evakuasi medis. Yang sangat menakjubkan mengenai hari itu adalah kebetulan salah seorang tim evakuasi kebetulan mengenakan kamera GoPro di helm yang dikenakan dan juga merekam seluruh kejadian itu. Aksi Kapten Swenson dan rekannya membawa prajurit yang terluka ini yang tertembak juga pada area leher. Mereka membawanya ke helikopter dan Kapten Swenson membungkuk dan memberinya kecupan sebelum ia berbalik untuk menyelamatkan lebih banyak prajurit. Saya melihatnya dan saya berpikir, dari mana datangnya orang seperti itu? Apa itu semacam emosi mendalam ketika Anda ingin melakukannya? Ada rasa cinta di sana, dan saya ingin tahu kenapa tidak ada orang seperti itu yang bekerja dengan saya. Anda tahu, dalam militer mereka memberikan penghargaan pada orang-orang yang berkorban demi keuntungan orang lain. Di dunia bisnis, kita memberi bonus pada orang-orang yang mengorbankan orang lain demi keuntungan mereka. Terbalik atau bukan? Kesimpulan pertama saya adalah mereka orang yang lebih baik. Karena itulah mereka masuk militer. Orang-orang yang lebih baik tertarik pada konsep melayani seperti ini. Tapi itu salah. Yang saya pelajari, lingkunganlah yang dapat membuat mereka, dan kalau Anda mempunyai lingkungan yang tepat, setiap orang memiliki kapasitas untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Dan yang lebih penting lagi, orang lain juga memiliki kapasitas itu. Kemudian saya mendapat kehormatan untuk bertemu dengan beberapa orang itu yang kita sebut pahlawan, yang mengambil resiko untuk menyelamatkan orang lain, dan saya bertanya pada mereka, kenapa Anda mau melakukannya? Kenapa Anda melakukannya? Dan mereka semua mengatakan hal yang sama, karena mereka akan melakukannya juga untuk saya. Ada rasa saling percaya yang mendalam dan kerjasama. Jadi rasa percaya dan kerjasama sangatlah penting. Masalahnya dengan konsep rasa percaya dan kerjasama adalah keduanya merupakan perasaan, bukan instruksi. Jadi dari mana perasaan itu berasal? Kalau kita mundur di 50.000 tahun ke masa Paleolitikum, masa-masa awal Homo sapiens, kita akan menentukan bahwa dunia ini penuh dengan bahaya.
Ada berbagai kekuatan yang berusaha keras untuk membunuh kita, bukan masalah pribadi, dan begitulah kita berevolusi menjadi makhluk sosial. Kita hidup dan bekerja bersama dalam lingkaran yang saya sebut lingkaran aman. Sebuah suku di mana kita merasa bagian dari suku tersebut dan kita merasa aman di antara sesama kita. Reaksi alami yang muncul adalah rasa percaya diri dan kerjasama. Apa manfaatnya? Itu artinya saya bisa tidur di malam hari meyakini bahwa seseorang dari suku saya akan mengawasi jika ada bahaya. Kalau saya tidak mempercayai Anda juga tidak akan melakukannya. Sistem bertahan hidup yang sangat buruk. Begitu juga di masa modern sekarang ini. Dunia penuh dengan bahaya. Hal-hal yang membuat susah hidup kita atau mengurangi kesuksesan kita dan kesempatan kita untuk sukses. Apakah itu kondisi ekonomi yang turun naik atau ketidakpastian pasar saham? Bisa jadi itu adalah teknologi baru yang dalam semalam menjadikan model bisnis Anda tidak lagi efektif, atau persaingan yang kadang berupaya membunuh Anda, yang mencoba juga menghancurkan bisnis Anda, tapi setidaknya bekerja keras untuk menghadang perkembangan bisnis Anda atau mengambil alih bisnis Anda. Kita tidak bisa mengontrol kekuatan ini. Ini merupakan faktor konstan dan mereka tidak akan berubah. Variabel yang mungkin diubah hanyalah keadaan di dalam perusahaan, dan di sanalah kepemimpinan itu sangat penting, karena pemimpinlah yang menentukan arah. Ketika seorang pemimpin mengambil keputusan untuk mengutamakan keselamatan dan kehidupan orang-orang di dalam organisasinya, untuk mengorbankan kenyamanan pribadi dan hasil konkret agar orang-orang di dalam bisa tetap tinggal dan merasa aman di mana mereka berada. Hal-hal menakjubkan pun terjadi. Anda tahu ketika keadaannya buruk, kita dipaksa menggunakan waktu dan tenaga untuk melindungi diri dari sesama, dan itu juga memperlemah organisasi. Ketika kita merasa aman di dalam organisasi, kita akan secara alami menggabungkan bakat dan kekuatan kita dan bekerja tanpa lelah untuk menghadapi bahaya di luar dan mengambil kesempatan yang ada. Analogi terdekat yang bisa saya berikan adalah pemimpin yang hebat adalah seperti menjadi orang tua. Apa artinya menjadi orang tua yang hebat? Seperti apa orang tua yang hebat? Kita ingin memberi kesempatan pada anak-anak kita, pendidikan disiplin, agar mereka bisa tumbuh dan juga mencapai lebih dari capaian kita. Pemimpin hebat menginginkan hal yang sama. Mereka memberi kesempatan pada bawahannya, memberi pendidikan dan disiplin, membangun rasa percaya diri mereka, memberi kesempatan mencoba dan gagal agar bisa mencapai lebih banyak dari apa yang dapat kita bayangkan dan yang akan kita capai. Baik, itulah sekian pemaparan singkat dari materi kepemimpinan yang disampaikan pada pidato Simon Sinek. Sangat luar biasa sekali. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa suatu pemimpin dapat berjalan dengan baik apabila terdapat motivasi dan juga jiwa kepemimpinan yang baik untuk mengatasnamakan bawahannya agar tidak terjadi suatu kesenjangan dan juga kesalahpahaman antar anggota dalam organisasi tersebut. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.